Holding statement yang kami sampaikan pada hari ini tentu bertujuan pertama mencegah disinformasi yang lebih lanjut yang dapat merugikan para pihak. Yang kedua, menyampaikan langkah hukum apa yang kami ambil mengenai adanya kasus ini, kemudian menegaskan posisi hukum terkait kasus ini, kemudian memberikan klarifikasi. Itu tujuan daripada holding statement kami. Nah, baik teman-teman, kami bacakan holding statement tim hukum Ridwan Kamil. Mudah-mudahan tim holding statement ini mampu menjawab semua hal-hal yang ada di media sosial sehingga bisa selesai dengan baik. Satu, menindaklanjuti perkembangan isu mengenai klaim pihak tertentu yang mengaku memiliki anak dari klien kami, dari Bapak Ridwan. Kami ingin menegaskan bahwa klien kami telah membantahnya, menyampaikan bahwa klien kami tersebut, klaim tersebut tidak benar dan merupakan fitnah yang keji. Itu yang pertama. Yang kedua, oleh karena itu kami menegaskan bahwa segala bentuk tuduhan yang beredar saat ini harus disikapi dalam konteks koridor hukum, bukan sekedar opini publik yang dapat menyesatkan. Ketiga, ini yang penting, terkait adanya permintaan tes DNA. Seyogianya dilakukan sebagai implikasi dalam proses hukum yang berlaku. Tes DNA bukan sekedar tuntutan sepihak, melainkan harus berdasarkan perintah pengadilan dalam gugatan perdata atau dalam proses penyidikan permintaan penyidik. Kami siap mengikuti prosedur hukum yang sah untuk memastikan kejelasan dan kepastian hukum dalam kasus ini. Namun demikian, ini kami mau dicatat. Namun demikian, jika kedua belah pihak, Pak Ridwan Kamil dan LM, meminta atau menjalankan tes DNA sepakat tanpa perintah pengadilan, saya tegaskan, kalau sepakat tanpa perintah pengadilan, maka Ridwan Kamil siap melakukan tes DNA kapanpun dibutuhkan dengan mengajukan permohonan ke DVI Mabes Polri. Jadi itu kami garis bawahi ya. Keempat, tes DNA hanya salah satu bukti ilmiah yang tentu wajib didukung bukti-bukti lain, saksi dan dokumen lainnya. 5, oleh karena itu kami mengajak semua pihak menahan diri dari spekulasi yang dapat memperkeruh situasi serta menghormati upaya-upaya penyelesaian masalah ini melalui jalur hukum. 6, kami selaku kuasa hukum telah menyampaikan tanpa mengurangi rasa hormat agar pihak yang mengklaim isu dimaksud untuk menyampaikan bukti-bukti autentik tersebut, karena negara kita ini negara hukum, menjadi sangat terhormat apabila pihak-pihak dapat bertindak secara adil bermartabat melalui upaya hukum. Ketujuh, kami kuasa hukum sangat menghormati klaim apapun dari yang ditujukan oleh pihak LM kepada klien kami. Namun sekali lagi kami tegaskan harus dengan cara-cara yang bermartabat melalui sarana hukum, proses hukum, bukan lewat penggiringan-penggiringan opini. Kedelapan, klien kami memiliki hak upaya hukum terhadap pihak manapun yang telah merugikan klien kami dengan penyebaran isu yang tidak benar dan fitnah. Kami percaya semua menghormati hukum. Kesembilan, kami sangat menyadari klien kami maupun pihak yang mengajukan klaim tidak mendasar kepada klien kami dan sudah seharusnya semua menghormati proses hukum dan putusan pengadilan nantinya. Terakhir, 10, Pak Ridwan Kamil berharap proses hukum maupun nantinya secara mandiri, kalau kedua belah pihak sepakat, akan mengakhiri semua konflik atau polemik yang ada dan menjadi upaya terakhir yang adil dan martabat dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Itu holding statement kami yang kami sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan media bisa
paham apa yang kami sampaikan dan bisa menjawab semua yang semua berita-berita yang ada di media sosial. Saya kira itu yang statement yang kami bisa sampaikan. Mudah-mudahan bisa terjawab dan kemudian kita bisa sesi tanya jawab. Kami persilakan. Bang, secara tegas. Jadi saya tidak perlu mengulang lagi, Pak, karena beliau sudah membantahnya. Kemudian mengenai hubungan Bapak dengan Ibu Atalia, sampai saat ini hubungannya baik-baik saja. Kedua belah pihak, Ibu maupun Bapak, menjalani rumah tangga dengan baik, dengan harmonis. Ibu Atalia menghormati proses hukum yang ada, kemudian memberikan support kepada Bapak. Jadi kalau ada polemik-polemik yang di luar yang berasumsi spekulatif, tolong supaya itu tidak disampaikan. Kenapa? Karena Bapak dengan Ibu sampai saat ini menjalani proses ini dengan baik, dengan tenang, karena ini adalah ujian. Tidak ada rumah tangga yang tidak ujian. Saya, teman-teman semuanya pasti punya ujian, punya masalah dalam rumah tangga. Tinggal masalahnya itu berat atau kecil. Nah, ini kemungkinan ini besar masalahnya. Nah, tinggal ujian ini dihadapi dengan tenang dan Ibu dan Bapak menghadapinya dengan tenang. Sampai saat ini Ibu Atalia tidak percaya dengan tuduhan ini. Itu akan kita lakukan secepatnya dan itu sedang kita proses. Jadi kami kan sudah sampaikan tadi ada upaya hukum yang akan kami lakukan dan upaya ini sedang proses yang mudah-mudahan secepatnya akan kami lakukan. Itu kita bantah soal yang berbeda biasa. Jadi bukan berarti indikasi sholat yang berbeda rumah tangganya hancur, itu nggak ada. Jadi kalau sholat berbeda ya mungkin jalannya satu sana itu sesuatu yang wajar. Saya pun dengan istri saya sholatnya berbeda. Jadi itu nggak ada masalah, Mas. Jadi indikasinya bukan karena sholatnya berbeda maka rumah tangganya bermasalah. Itu sama sekali tidak benar. Termasuk dengan anak juga kayak seperti itu. Terkait narasi-narasi permintaan uang yang ada di media sosial ya, kalau tidak salah ya, yang kalau salah 2 miliar berapa tuh ya? Sekali lagi kami sampaikan, narasi-narasi yang ada di media sosial itu hoax, tidak ada. Sumbernya tidak jelas, dari mana asalnya, siapa pelakunya juga tidak ada. Jadi kalau ada permintaan 2 miliar dari LM kalau tidak salah ya, kepada Pak RK disebutkan di dalam media sosial itu, sekali lagi kami tegaskan itu hoax. Apalagi yang beredar voice, narasi-narasi yang ada di media sosial itu juga hoax. Kenapa? Karena dugaan kami itu adalah penggunaan artificial intelligence. Artinya menggunakan suara dari diduga LM mungkin dengan RK, suara-suaranya kemudian dinarasikan. Nah itu juga salah satu kelemahan daripada artificial intelligence. Jadi itu adalah tidak benar. Itu jawaban kami ya. Semua bukti-bukti yang disampaikan oleh LM semuanya itu kami serahkan kepada penyidik semuanya. Biar nanti penyidik yang akan melakukan pemeriksaan semuanya. Kami tadi sudah jelaskan bahwa pihak keluarga, pihak Ridwan Kamil, siapapun tidak pernah menawarkan uang perdamaian 2 miliar atau dalam bentuk apapun. Itu tidak ada. Itu fitnah dan hoax. Jadi kami tegaskan sekali lagi, itu hoax. Sampai saat ini karena LM yang membuat pernyataan di media sosial, kan kasus ini kan begitu toh, bahwa bermula dari adanya pernyataan dari seorang selebgram yang bernama Ibu Lisa Mariana yang mengklaim dirinya mempunyai anak dari Pak Ridwan Kamil, kemudian diposting di media sosial dan menjadi heboh, akhirnya menjadi konsumsi publik. Pak RK sudah membantahnya secara tegas, kan gitu kan? Jadi terkait apa tadi pertanyaannya? Nah, karena LM yang memulai, dia harus mengakhiri. Bahasanya karena dia yang memulai, ya kami kan meminta ya buktikan secara hukum bahwa memang apakah apa yang dia maksud itu memiliki anak dengan Ridwan Kamil secara hukum, apa dia sudah buktikan atau belum, kan begitu. Jadi sampai saat ini
kami tidak berkomunikasi dengan LM. Ya, teman-teman media yang bisa menjawab sendiri. Tentunya kalau sudah selesai 4 tahun yang lalu, kemudian ini kemudian ini menjadi konsumsi publik sekarang, kira-kira motifnya apa? Nah, saya melihat kasus ini tentu motifnya motif yang tidak baik. Tinggal teman-teman menerjemahkan motif yang tidak baik seperti apa. Tentu banyak, tentu ada motif politik, motif ekonomi dan segala macam. Nah, itu tinggal teman-teman yang bisa menjawab itu. Yang pasti sampai saat ini ya kami melihat bahwa memang motifnya tidak baik. Jadi gini, tentu upaya hukum akan kita lakukan. Jadi secepatnya mohon bersabar. Bukti kan teman-teman sudah tahu sendiri di media sosial. Nah, karena kan yang tentunya itu menjadi acuan kami juga. Teman-teman itu yang lihat semua postingan yang ada, dan itu juga yang menjadi acuan kami nantinya. Kira-kira begitu. Kami tidak menanggapi video yang nggak jelas, hoax. Jadi tolong dicatat bahwa yang tidak jelas kami nggak tanggapi. Karena begini, saya dalam statement ini sekali lagi teman-teman tolong, bahwa konstruksi hukum yang saya lakukan terkait mengenai itu sudah dibantah oleh Pak Ridwan Kamil dan sudah disampaikan dalam klarifikasinya. Jadi mengenai hal tersebut saya tidak menjawabnya. Makasih. Tentu begini, karena ini tindak pidana pencemaran nama baik juga, jadi tidak perlu kita melakukan namanya somasi dan segala macam, karena itu sudah ada di postingan. Tentu kami lihat ini ada dugaan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik pasal 310 ayat 1, 2, kemudian Undang-Undang IT nomor 27A Yuntuh pasal 45, kemudian pasal 67 tentang perlindungan data pribadi. Semua sudah kami lihat itu. Jadi karena itu sudah ada jelas postingannya, ya tinggal nanti secepatnya ya kami akan melakukan upaya hukum. Dan silakan tanya sendiri ke A sendiri, saya juga nggak kenal siapa A-nya. Jadi komentar A saya nggak komentari lagi ya, karena itu urusan dia pribadi lah, kira-kira begitu. Pak RK kondisinya sampai saat ini saya sudah jelaskan bahwa baik-baik saja dengan ibu, tidak ada masalah, menghadapinya dengan tenang, dengan menghormati proses hukum, juga menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Jadi ya seperti itu. Jadi nggak ada masalah. Jadi tenang-tenang aja gitu. Karena memang beliau kan tenang orangnya.